Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik ya. Selamat anak-anak, sekarang sudah kelas 8 ya. Bertemu kembali dengan saya Bu Lasmi untuk belajar IPA. Kali ini kita belajar materi gerak. Submateri yang kita pelajari adalah struktur dan fungsi tulang. Tujuannya setelah mempelajari ini, anak-anak paham tentang bagaimana susunan tulang kita, apa fungsinya tulang. Nah, coba lihat ini gerak ya. Orang yang sedang bergerak, kita senantiasa melakukan gerak. Nah, ketika bergerak, apa saja yang terlibat, organ apa saja, jaringan apa yang terlibat. Tulangnya ikut bergerak, ada otot atau dagingnya, sendinya juga ikut bergerak. Pelajaran bab gerak apa saja yang akan kita pelajari? 1. Struktur dan fungsi rangka yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian struktur dan fungsi sendi, struktur dan fungsi otot, gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, ini anak-anak perhatikan rangka tubuh. Rangka itu apa? Gabungan atau kesatuan dari tulang penyusun tubuh kita. Dari atas anak-anak perhatikan ada tulang tengkorak, tulang perikat, tulang rusuk, ada tulang leher, tulang selangkah, ya, tulang belakang, tulang atas, tulang lengan atas, tulang usus, tulang kemaluan, tulang telapak tangan, dan tulang duduk, tempurung lutut, tungkai bawah. Ya, ini yang anak-anak harus pahami adalah fungsi rangka. Ya. Nanti untuk struktur dan fungsi rangka yang kita pelajari pertama adalah fungsi rangka, kemudian penggolongan rangka berdasarkan letaknya. Penggolongan rangka secara umum, penggolongan tulang berdasarkan bahan penyusunnya, serta penggolongan tulang berdasarkan bentuknya. Pertama, kita pelajari dulu apakah fungsi rangka. 1. Sebagai alat gerak pasif. Jadi, rangka atau tulang bisa bergerak bukan dengan sendirinya, tetapi ada jaringan lain yang membantu menggerakkan. Kemudian fungsi rangka yang berikutnya adalah menegakkan badan, memberi bentuk badan, melindungi bagian tubuh yang penting. Apa saja itu? Misalnya paru-paru, otak, dan seterusnya. Rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, atau bahasa sehari-hari otot kita kenal sebagai daging. Rangka juga berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, itu fungsi rangka. Sekarang penggolongan rangka. 1. Penggolongan rangka berdasarkan letaknya. Ada rangka endoskeleton atau rangka yang terletak di dalam tubuh. Ini rangka pada tubuh kita. Yang kedua adalah rangka eksoskeleton, artinya rangka yang terletak di luar tubuh. Biasanya terdapat pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Kemudian rangka secara umum dibedakan menjadi 2, rangka aksial atau rangka sumbu, yaitu rangka yang tidak langsung terkait dengan gerak dan berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang penting. Kemudian golongan yang kedua adalah rangka apendikuler atau rangka anggota badan, rangka yang langsung terkait dengan gerak. Supaya lebih jelas kita perhatikan rangka aksial itu yang mana? Rangka tengkorak ya, kemudian tulang belakang, di mana tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Yang berikutnya rangka aksial adalah tulang dada dan tulang rusuk. Nah, bisa terlihat di sini. Berikutnya, rangka apendikuler itu apa saja? Terdiri atas tulang bahu, tulang bahu sendiri terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Yang berikutnya adalah gelang panggul.
Ya. Gelang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Berikutnya yang tergolong rangka apendikuler adalah anggota gerak atas, yaitu lengan, terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, serta tulang jari tangan. Yang keempat adalah anggota gerak bawah atau kaki, ya, ada paha, tempurung lutut, betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ya. Berikutnya adalah penggolongan tulang berdasarkan penyusunnya. Ada tulang rawan atau kartilago yang tersusun atas sel tulang rawan atau kondrosit yang mengandung banyak serabut kolagen dan matrik bersifat lentur atau elastis. Misalnya ini cuping hidung, cuping telinga. Tulang keras atau osteon tersusun atas sel-sel tulang atau osteosit, banyak mengandung kalsium dan fosfat. Ya, ini tulang keras yang memang sehari-hari kita sebut sebagai tulang. Penggolongan tulang yang berikutnya adalah berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa, bentuknya bulat panjang. Contohnya adalah tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, serta tulang betis. Yang berikutnya adalah tulang pipi, bentuknya pipih dan lebar, seperti gambar ini. Kemudian contohnya terdapat pada tulang tengkorak, belikat, rusuk, dan tulang wajah. Bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pendek. Bentuknya bulat, berukuran pendek, dan tidak beraturan. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Jadi untuk hari ini yang kita pelajari struktur dan fungsi rangka. Ini harapannya anak-anak bisa memahami materi ini. Kalau memang belum paham bisa kita bahas untuk berikutnya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang struktur dan fungsi sendi. Saya kira sampai di sini dulu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan terus semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.